Tu kalender satu hijrah niki jatuh jelo Selasa Sawi dalam hitungan kalender PBNU. Satu Muharram jatuh makin jelo Rebo. Tentu perbedaan penanggalan niki sering terjadi di tiang pelugum sami, termasuk dalam penetapan awal Ramadan, awal Lebaran, bahkan awal Zulhijjah, dan makin niki adalah awal Muharram. Kemudian terjadi perbedaan dalam menetapkan kalender niki, tentu karena niki berdasarkan hitungan disebut dengan hisab. Namanya perhitungan niki dalam istilah agama disebut dengan zonni, din pasti, zon. Az-zon dalam ilmu usul fiqh niki makna adalah kemungkinan, sakmun mungkinan niki sekitar 80% kebenarannya dan 20% kurang lebih kemungkinan keliruan. Niki zon. Berbeda dengan yakin. Lamun yakin niki kemungkinan atau sakmun pendapatan niki adalah 100% kebenaran. Namun banyak hukum-hukum fikih yang pelugum sami niki berada pada level zonni. Lamun berdiri di atas dalil qat'i, dalil pasti. Nah niki sebab. Kemudian kedua, kemudian selalu terjadi perbincangan raos perbedaan penanggalan awal Ramadan, awal Syawal, awal Zulhijjah, dan awal Muharram. Karena telu bulan seberturut-turut niki adalah terdapat ibadah-ibadah fadilah. Yaitu terdapat ibadah-ibadah bahkan arah wajib, arah sunnah lagu memiliki fadilah yang luar biasa. Ramadan misalnya penentuannya adalah ibadah wajib, yang pun terus lebih model khilafiyatnya adalah terus lebih hangat karena berkaitan dengan masalah awal ibadah wajib. Mareniki tentang satu Syawal juga lebih hangat terjadi perbedaannya karena berkaitan dengan masalah mengakhiri ibadah wajib, yaitu Ramadan. Kemudian penentuan awal Zulhijjah juga hangat karena lebih-lebih itu di luar Mekah. Niki penentuan Iran tak puasa Arafah. Makin niki Muharram terus masih karena Iran tak puasa Asyura. Puasa tanggal 10 niki. Kaitannya dengan bulan Muharram makin niki, ibadah di hadapan kita adalah ibadah tanggal 10 Muharram. Saat tersebut dengan saumu yaumi Asyura atau puasa jilo Asyura, puasa jilo 10 Muharram. Dan niki hukumnya sunnah. Waktu awal kedatangan Nabi atau awal-awal tahun kedatangan Nabi dari Mekah menuju ke Madinah, Nabi mendapatkan masyarakat Yahudi
searah elik desa Khaybar. Desa Khaybar niki di sekitar Madinah. Penduduk rata-rata dengan Yahudi. Nabi mundait masyarakat Khaybar niki puasa pada tanggal 10 Muharram. Dan akhirnya Nabi berketuanjuk sahabat-sahabat apa pada gawaian, apa kegiatan. Kemudian sahabat menjawab dengan mengatakan bahwa hum yasumuna yauma asyura ya rasul, yaumal ashir min kulli sanatin minal muharram. Di Nabi keinformasian bahwa setiap tanggal 10 Muharram masyarakat Yahudi niki puasa. Kemudian terketuan sebaban dan Nabi mendapatkan jawaban sebagai bentuk tasyakkur, bersyukur kepada Allah entan pada hari tanggal 10 Muharram niki adalah hari keselamatan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Kita selamat Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Atau dengan bahasa sebaliknya adalah tanggal 10 Muharram niki adalah hari kematiannya Fir'aun. Sak tenggelam di tengah segara Laut Merah niki. Akhirnya Nabi mengomentari bahwa lamun ia pada tujuan dan puasa adalah untuk bersyukur atas keselamatan Nabi Musa, maka nahnu ahaqqu bihim min saumih atau kama qala. Kita kaum muslimin lebih pantas puasa pada hari ini untuk bersyukur kepada Allah atas keselamatan Nabi Musa. Wa amara bisyamihi, dan Nabi perintah sahabat pada waktu itu untuk puasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian wasu'ila an saumi yaumi Asyura. Nabi tetunasin ruan kelebihan puasa Asyura. Nabi ruan keutamaannya. Nabi menjawab dengan mengatakan yukaffirus sanatal madiyah. Dengan puasa tanggal 10 Muharram, selain tentunya sesuai dengan sejarah sebagai syukur kita atas keselamatan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, endah akan mendapatkan keutamaan penghapusan dosa 1 tahun sawah berlalu. Jadi akan menghapus 1 tahun sawah berlalu. Niki adalah fadilah dari puasa Asyura. Kemudian Nabi rombok komentar, rombok manikan dengan mengatakan bahwa law ishtu ila amin qabilin la asuman nattasya khalifu al-yahud. Lamun Eropa yang ke tahun lemak jak yak awali puasa elek tanggal siwak adit sak berbeda puasa kanca dengan Yahudi, maka perselisihkanlah mereka. Perselisihkanlah mereka. Nah, niki hadis singkat dalam riwayat Bukhari Muslim niki mengandung makna bahwa bulan Muharram niki adalah bulan terhormat. Termasuk dalam Islam bulan sanding kanggo terjadi peperangan. Di kanggo itu nyerang bejulu. Lagu lamun terserang wajib bertahan. Kemudian kedua pada bulan niki marak baru disunahkan untuk puasa tanggal 10 Muharram. Lamun bau, lamun sehat, maka diawali dengan tanggal siwa. Dengan maksud dinding pada jenis puasa itu kanca dengan Yahudi. Nah niki ruan keonyak Nabi di dalam
menspesialisasikan atau bentang di desa beda Islam niki kanca agama lain. Lamun naraan tanpa pada lagu menjadi ibadah itu, maka pian cara bentang sah beda. Di antaranya marak baru adalah awalin dari tanggal siwa sampai dengan tanggal 10 ada yang beda kanca dengan Yahudi. Nah, kemudian di antara keutamaan saat tersebut si ulama dalam bulan Muharram lebih-lebih tanggal 10 niki adalah berbaik-baik. Jadi berbaik-baik kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin. Juga sebagai bentuk tasyakkur. Allahu alam tentang apakah arah dalil keutamaannya. Lagu ulama bahkan tiang pelugum sami marak turun temurun niki mendapatkan ilmu bahwa pada tanggal 10 Muharram niki disunahkan untuk berbagi kepada anak-anak yatim. Mana-mana si nasi kaput. Lagu makin si nasi kaput yang kanak-kanak wah bodoh MBG. Maka baru terganti si kepeng. Kepeng kira ajen mi kaput paling siwa ribu balu ribu. Lamun porsin kanak mungkin 5.000. Atau B yang dalam bentuk kepeng lebih cemoh. Tukang si kepeng sama si kerong baru-baru seri cemoh. Karena tujuan utamanya adalah idkhalus surur. Jadi memberikan rasa gembira, senang kepada mereka para anak yatim. Nah niki terkait tentang masalah Muharram. Nah jamaah sami rahimakumullah, tentu pergantian tahun dari 1447 menuju ke 1448. Niki kita harapkan bukan hanya perubahan tulisan angka dari angka kocek juk angka belik 47 ke 48. Tapi Bintan berusaha semampu tiap perubahan tahun niki juga menjadi perubahan ibadah, perubahan akhlak, perubahan Nabi saya perlu terubah menuju kepada kebaikan. Karena memang prinsip awal dari atau hitungan awal pertama tahun Hijriah niki adalah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mun patokaran elek perpindahan Nabi lae dari Mekah juk Madinah. Itu dari tahun pertama Hijriah. Yang pun disebut dengan tahun Hijriah, tahun hijrah, tahun perpindahan. Berarti makin niki 1448 tahun sakwah liwat. Ye tahun pindah Nabi dari Mekah menuju juk Madinah. Ye kangonen wah pindah domisili di sini Nabi dari Mekah juk Madinah wah siu 400 petang dasa balu Hijriah. Hilangan rekengan isi khalifah saat kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hijrah niki pada zaman Nabi lain wajib. Demikian tun perintah oleh Allah juk Nabi, maka Nabi memerintahkan para sahabat meninggalkan kota Mekah menuju juk Madinah dan sifatnya wajib. Sekalipun berat tentu, berat dengan tinggalan gobokan. Boleh jadi tanaan, boleh jadi harta benda. Lagu niki perintah Allah, maka kembali hak berat baru niki menjadi mensang karena lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Jadi segala-gala didasari oleh lillahi ta'ala berat menjadi mensang. Apakah berat secara nilai nominal, kepeng, harta benda,
ataukah berat dari segi tenaga, ataukah berat dari segi pikiran, lagu lamun tuah dasarin dengan lillah, maka akan menjadi ringan dalam rasa, sekalipun tetap berat dalam realita, dalam praktek. Lagu angan niki menjadi mensang, karena yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah saat terjadi pada sahabat-sahabat dari kalangan muhajirin, sahabat-sahabat penduduk Mekah saat temanikan si Allah untuk meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Kembali perintah meninggalkan Mekah pada waktu ini karena din ini aman menjalankan ibadah. Din aman jalanan ibadah. Terganggu, bahkan mendapatkan intimidasi, kekerasan, sampai kepada embargo marabah semangkin din tebing belanja. Lamun ni datang barang dindik beng belanja, lamun ni berdagang dindik beli nau. Jadi ini tentang saling fisik oleh penguasa-penguasa atau tokoh-tokoh Mekah. Begitu juga dalam melaksanakan ibadah di Yaman. Maka akhirnya adim sak pada khusyuk, aman, damai ibadah belin wah Mekah. Pindah juk Madinah karena di Madinah adalah orang-orang yang hatinya lembut. Dan ini dalam jangka makin secara karakter, secara kejiwaan, penduduk Mekah niki lebih keras daripada penduduk Madinah. Penduduk Madinah niki lebih halus. Nah niki, dan akhirnya mereka meninggalkan dan pindah juk Madinah. Kemudian setelah Allah memberikan kemenangan kepada Nabi dan kaum muslimin untuk menguasai Mekah. Jadi Ka'bah makin terkuasai, Mekah makin terkuasai si Nabi dan para sahabat. Maka tertutuplah hukum hijrah. Tutuplah masa hijrah. Lagu oleh Rasulullah SAW mengatakan bahwa la hijrata ba'dal yaum. Jadi hijrah badan, pindah badan, was selesai. Lagu masih senantiasa yang kejulu kiamat adalah hijrah, pindah dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Ini yang kejulu kiamat. Pindah dari keburukan menuju kepada kebaikan. Dan itulah perubahan. Nah sehingga setiap momen berdait kanci perubahan tahun lebih-lebih tahun Islam marah niki kita jadikan sebagai bahan berendang sekaligus buat rencana perubahan untuk menuju kepada lebih baik. Karena melen yang belum sampai ini kita paksa, tertoros, selaput kita toros, darak bun ampun, darak bun maaf, untuk semakin dekat kepada mati dan semakin jauh dari dunia niki. Isi Nabi waktu niki. Beremben temak mendik mele, genti kalender bergantung tu tembok. Aku tidak gantiin wah tetap wah 47 dini ini waktu terus harus berapa. Jadi waktu niki begitu kejam. Waktu niki kejam ya Mas Ami. Di nara aran haiside, nara aran sakit atau sehat. Dara. Waktu niki jauh lebih kejam daripada hukum-hukum fikih lain. Lamun hukum-hukum fikih dalam ibadah, lamun dia tahu nganjang tukul, pahalun pada. Lamun dia tahu tukul, tinduk, pahalun pada. Lamun karena uzur. Adapun waktu, niki ndarak bun ampunan, terus tergeret menuju kepada
semakin dekat kematian dan jauh dari dunia. Nah, apabila perubahan angka tahun niki karena cepatnya waktu, kita tidak jadikan sebagai perubahan kepada kebaikan, maka itulah sakmun makna, sakmun maksudan isi Imam Syafi'i rahimahullah, fa illam taqta'hu qata'ak. Lamun dik tahu lawan waktu dengan baik, maka waktu itulah yang akan memenggal lehermu. Atau toros bebor-rebor. Lamun tendik tahu mempaatan waktu niki. Maka al-waktu niki kas-saif. Jadi bagikan pedang yang tajam. Dan itulah yang manakan dengan kejam waktu niki. Melen dek melen. Terus kita digeret, digeser untuk siriaru mati. Piran tak mati, Allahu a'lam. Apakah umur bajang atau umur tua atau umur nabi, apakah harus sakit atau tidak sakit, niki den peduli si waktu. Maka itu harus baik-baik bersahabat dengan waktu. Kita harus baik-baik mengelola waktu. Dan dendik yang kehabisan waktu masih isi ibadah doang, masjid doang. Tetap sisihan waktu lebih banyak untuk cari kepeng benang. Lagu dendik di sisihan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala niki bukan berarti kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan tiang pelungguh senamian. Maka dalam ayat sambung kebaca baru surat Al-Asr, wal asri, wal asri, demi asr, demi asr. Imam Al-Jalalain menafsirkan Al-Asr niki dengan mengatakan ad-dahri au ma yu'addu az-zawalu ilal ghurub au salatul asr. Waktu atau tahun. Berarti demi tahun. Demi tahun sa'wah berlalu. Kance tahun sak mangkin baru niki. Atau bahasa ma yu'addu zawal ilal ghurub. Jelo mangkin niki. Demi jelo mangkin niki jangan ke baris sarap jelo. Au salatul asr, atau demi salat asar. Niki adalah makhluk sak berbentuk waktu. Waktu niki makhluk yang menciptakannya tentu Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan lemak le julu kiamat, le julu akhirat, waktu niki sekali. Waktu niki sekali. Yang disebut dengan yaumul akhir, hari akhir. Sekali jelo niki. Dinara akhiran sama sekali. Terus akhir jelo. Nah, yakin baik penduduk dunia, baik penduduk surga ataupun neraka. Sudah selaput dari penduduk surga. Dah kam jak toak paket makin bilin dunia, demi menjadi penghuni surga berubah jadi dengan bajang. Bajang, mama, dedara, bajang minang. Iya waholas selama-lama. Ingat nanti dinar pergantian waktu. Asakit waktu. Dan niki yang maksud bahwa waktu nikilah yang membuat perubahan. Waktu sama membuat yang belum berubah jadi kemangkin. 10 tahun yang lalu endik mararuan tak mungkin. Saya jadi robahan. Anggaplah waktu karena perjalanan waktu. Nah, sedangkan di surga lemak dinarak perubahan. Karena waktu arah sakit. Iya ruan di olasan. Mu selama-lama. Nah, yang pun kehidupan hakiki adalah lejelo akhirat.
wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat lema lebih baik bagimu daripada kehidupan pertama di dunia ini. Nah, sehingga Allah menjadikan waktu niki sebagai alat sumpah karena pentingnya waktu. Pentingnya waktu. Jadi wal asri, demi waktu, demi asar, atau demi onek yang kedatang serap jelo, atau demi tahun. Niki semua adalah nama waktu. Di antara maknanya adalah agar tiang pelugum sami ingat juk waktu. Ingat juk waktu. Nah, ingat kepada waktu niki akan mengingatkan tiang pelugum sami kepada kegiatan. Kepada kegiatan. Misalnya, napi acara telema aru, ingat jam piru untuk kita laksanakan, untuk tidak terlewatkan. Ingat waktu asar, adik-adik terlewatkan dari sholat asar. Ingat waktu maghrib, adik-adik terlewatkan dari waktu maghrib. Terus 1-5 waktu. Jadi maksud kita ingat waktu adalah lebih-lebih waktu-waktu kita berhubungan dengan Allah untuk kebutuhan kita lemelajilu akhirat. Ingat waktu-waktu jadwal dunia, adik-adik terlewatkan dari kegiatan dunia. Tinggal mau terlewatkan dari kegiatan dunia, ini endet tegajik, ini endet tupak, ini nara hasil karena lupa waktu. Nah, nikilah jadi betul-betul waktu niki adalah sebagai penentu. Sebagai penentu. Lamun solah entat kadun, maka akan menghasilkan yang terbaik. Lagu lamun ndik solatat kadun, tentu hasilnya tidak baik. Dendik manja ke ndik kadun, tedam doang. Tedam dong gawe. Waktu niki lampak. Dan tidak menghasilkan. Ndik aja berdosa, lagu antara mod pahala. Dalam mod pahala. Niki yang prinsip yang sering tiang sampaikan kepada pelugum sami. Di dalam menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Dendik di mana aran ibadah sunnah kemudian mut ampahan. Mut pemesang. Itu dendik. Karena harus sunnah ndik berdosa mesti juga tinggalan. Betul. Memang mula jati. Seluruh ulama berbahasa bahwa ndik berdosa tinggalan pegawaian sunnah. Lagu ndik budaya upak. Ndara hasil itu. Arak ketebe ingat peluang pegawaian, lagu ndik menggawe. Berarti peluang itu berlalu. Tidak akan datang peluang marah niki lema aru malik. Andai yang datang, iya. Aranan pada lagu waktu berbeda. Makin jelo rebo, lema jelo kemis. Terus bergulir jelo niki. Dan din pada sekalipun bergulir, berputar pitu jelo, lagu din pada jelo Jumat sawi kanja Jumat sadatang. Jumat tahun hak lain kanja Jumat makin niki beda. Berarti iaran kalau tiang sering sampaikan le pondok iaran seda ada umur. Seda ada waktu. Yang seda tidak ndin menghasilkan, berarti seda ada dan menghasilkan. Seda ada waktu. Seda ada umur karena tidak menghasilkan. Nah, maka Nabi Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu niki sebagai sumpah agar menjadi perhatian bagi hambanya. Begitu pentingnya waktu. Kemudian suhani Nabi isin sumpahan Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusrin. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh manusia lafi khusrin, dalam kerugian,
fi tijaratihi, dalam perniagaannya. Dalam perniagaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kata cara mungkin adalah kalimat sandinara bontawar, bahwa innal insana lafi khusrin, sesungguhnya semua manusia dari Adam yang kedatang terakhir, siapapun itu, lafi khusrin, dalam kerugian, fi tijaratihi, di dalam perniagaannya. Dalam perniagaannya. Kalimat fi tijaratihi, dalam perniagaannya niki adalah tafsiran dari Imam Al-Jalalain. Beliau memahami, berarti Imam Jalalain niki, bahwa waktu kita miliki niki adalah mesti digunakan untuk berusaha, berbisnis. Berusaha dan berbisnis. Kepada Allah berbisnis. Berjual beli dengan Allah. Lebih-lebih dalam kebutuhan dunia. Nah, dalam ayat ini maksudnya adalah lafi khusrin fi tijaratihi, dalam jual belinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mantan baru salat asar niki adalah barang jualan. Jualan untuk Allah, dan Allah yang belian. Allah yang belian. Nah, apabila barang hak baru niki atau jenis barang hak baru niki Allah jadi nilai, sekaligus ia perajikan. Seolah atau ndek barang kesotir. Pada mantan tiang pelugum sami jual barang, jual timun, arahat timun mulus, arak toak, arak odak, arak bongkok. Nah, ini cerita tekarung-karung lagu ha bengkok ya, din treke. Istilah Pak Izhar dan Darul Sehat. Jadi trekeng timun bongkok, din diterima. Ande nak terbeli oleh lalon, terbeli lagu piralo ajin. Karena kita dalam dunia bisnis. Niki tanta ibaratan ibadat yang perlu sami dengan Allah barang. Nah, yegin lamun kita yakini ibadah kita niki adalah barang, jualan, jual untuk Allah, maka bentan adin sak barang niki adin mahal. Adin mahal. Lebih jelas tentang hal niki dan banyak ayat lagu karangan bacaan adalah manik Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Niki penanjak Allah, panjak manit Allah. Melem dik yak pretom sopok perdagangan, perniagaan. Yang perniagaan ini pasti akan menyelamatkanmu dari siksa. Tunjikum min adzabin alim. Pasti menjadi selamat dengan perdaganganmu ini dari siksa Allah yang pedih. Niki manit Allah. Langsung Allah menjawab, perjualan perniagaan itu adalah bermodalkan tu'minuna billahi wa rasulih. Modalan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Iki modal. Kemudian dalam bentuk aksi jual beli tersebut dalam ayat, karena dalam konteks peperangan lah, tujahiduna fi sabilillah, jihad fi sabilillah, perang, bi amwalikum wa anfusikum, kadu harta benda, kadu awak, jiwa raga, dia kadu. Dan niki modal. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu sangat lebih baik bagimu. Niki manik Allah.
Saat tersebut si Allah dalam perniagaan niki adalah sifatnya ibadah. Maka dalam pengajian kita makin niki adalah salat termasuk ngaji niki adalah ibadah saya jual untuk Allah. Jual untuk Allah. Ia pelugum sami niki dinara tujuan lain kecuali kenyekat gawe sebuah ibadah, kita buat sebuah ibadah lemak yang terbeli si Allah. Bahasa yang sering yang pelugum sami adalah ya tabing pahala si Allah. Pahala itulah harganya. Nah maka baru seorang pedagang sak pentar di siapapun yang pelugum sami, pedagang normal tentu menginginkan barangnya niki adin mahal. Ibadah yang pelugum sami dinarak yang dilaku selama dua syarat. Pertama, tu'minu nabillah, beriman kepada Allah, dan itulah ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Wa rasulih, beriman kepada Rasul, dan di situ adalah mengikuti sunnah Rasul. Niki paling penting. Niki hayat terterima. Ia terterima. Kemudian pirhargen ibadah niki Allah yang akan menentukan sesuai dengan cara gawean. Tentu solat asar tu balen baru mesaan dan pada ajian kanca kita sak berjamaah le masjid. Niki dalam hitungan agama. Allah alam kedua. Ndek tak berarti itu kajuman, ajum diri puji diri tidak. Niki teorian. Ia manik Nabi niki. Manik Nabi. Bahwa salat asar baru to balen tentu mau pahala. Lagun dena pada ajin kan dengan sajuk masjid. Karena dengan sajuk masjid niki den lampa butuh tenaga, kemudian anti komando imam, anti kamat, lamun hato balen karungu diri ini. Bahkan mungkinkah anak bong tu dalam bale tu nurut, uduk tu dalam bale, karengan bejengklak terdet sejadahan, ndara lelahan. An kamat mensaan, ndara kenane kembe ndara. An milih nyerepek, an badengaden karena diri. Nah, yang ke masjid niki arak bentuk-bentuk kesabaran. Lelah, sabar nganti, boleh jadi imam becat lalu, boleh jadi imam ada yang lalu, macam-macam. Lagu lamun tuh jadi makmum di kanggung ngerumun. Apalagi dalam sembahyang tot ngerumun. Bergetar-getar salat di tengah salat ning kanggung. Jadi konsekuensi sebagai makmum ya turut imam. Nah, jadi maksud tiang adalah ibadah yang kita lakukan niki adalah ibarat benda, ibarat barang dagangan yang kita akan jual kepada Allah Subhanahu wa taala dan nilainya adalah sesuai dengan habalu. Yang pun nak terverifikasi, yang pun nak terpelek dalam hitungan apabila ibadah niki berdasarkan tu'minuna billahi kemudian wa rasulih. Ikhlas dan mengikuti ibadah mara ibadah Rasulullah. Nah, tama dalam kawan mereka yang berarti. Pira ajian, nah, di antaranya yang baru yang ilustrasikan, yang contohkan, lain ajin hani ke tante gawe, lain ajin ke tante gawe, lain ajin berjemaah kancan dua, kancan berjemaah kancan dua sab, lain ajian. Jadi berjemaah kancan dua, arah imam makmum niki muraan aja ketimbang berjemaah kancan dua sab le masjid niki full. Beda harga. Dan niki ampura tiang yang membahasakan harga-harga niki berdasarkan nas-nas atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh sebab itu ada tindik tama dalam lingkaran kelompok
khusrin, rugi, maka Allah mengatakan illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sayandik tama dalam kerugian itu adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Alladzina amanu illal ladzina amanu wa amilu as-solihat, dan mereka-mereka yang beramal soleh. Falaisu fi khusranin, maka mereka tidak masuk dalam kelompok orang-orang yang rugi. Dia nak rugi dengan lamun hirup di dunia niki adalah beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Iman kepada Allah niki jamaah sami den baik campur kance keimanan kepada selain Allah. Apang keyakinan kita hanya kepada Allah dalam segala perkara. Beriman Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi. Terus sampai kepada sifat-sifat Allah. Ar-Razik, sebagai pemberi rezeki, kemudian sebagai pengatur, sebagai penentu, sebagai pemelihara. Biaran lain bertawakal, ilit indeng tolong. Apakah tolong napi samut indeng tolong terhadap napi yang kita inginkan, atau indeng tolong ada terlindungi dari sesuatu yang kita takutkan. Semua kepada Allah. Dan itulah beriman kepada Allah. Searan dengan beriman kepada Allah dan beriman kepada selain Allah niki adalah mencampur. Beriman kepada Allah dalam ikrar, niki wajib. Beriman kepada Allah dalam keyakinan, dan niki pun wajib. Lalu kadang-kadang terjadi penyimpangan dalam perbuatannya, mengandung unsur syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, lalu dalam satu saat tertentu inding pertolongan kepada sa'din ya tahu dengan pertolongan secara agama dan secara akal. Niki syirik. Inding pertolongan kepada sesuatu saya ndik tahu tolongan menurut agama dan menurut akal. Niki syirik. Marak misal inding tolong juk dengan sawah meninggal dunia. Siapapun itu, nabi, wali, tuan guru, saya juga. Lamun waharan meninggal dunia, niki menurut agama, dan tahu memberikan pertolongan kepada dirinya, apalagi pertolongan kepada orang lain. Niki menurut agama. Berun bukti dalilan manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Apabila anak Adam niki mati, maka putus amal, putus pegawaian, putus aktivitas. Dan Nabi bermanik dengan menggunakan kalimat ibnu Adam. Namanya ibnu Adam niki adalah saipun searan manusia. Aden dik tamung orang-orang lain. Niki menurut agama dan tahu beng tolong. Dengan soal meninggal dunia. Secara logika, secara akal pun juga dipastikan. Saya dokter paling hebat. Waktu hirup, lagu lama mati dan tahu tolong saya. Ulama maranika masih soleh, dekat kepada Allah, lagu meninggal dunia dan tahu tolong siapapun
Mangkin li dunia. Adapun li akhirat lema aja aran syafaat. Ara izin lema ila Allah. Lagu dalam kehidupan dunia niki mangkin ya lamun waran belen dunia pisah dengan dunia. Total. Nah, muara mangkin nginding juk dengan so meninggal dunia, yakin ya bengen tolongan isi dengan so meninggal dunia, maka niki disebut dengan asyirku billah. Syirik. Karena perkara niki adalah hanya hak Allah. Malik endah. Nabi berata tak langsung kena ya Allah tolong kaji. Kan lebih tembus daripada belangan-langan juk makhluk kan. Lebih makhluk kan wah meninggal dunia. Langsung tembus juk Allah. Nabi pun searan kebutuhan kita langsung ending juk Allah Subhanahu wa taala. Tembus langsung juk Allah. Allah pun tak umuman diri dalam Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Pada ngendeng. Akabulan. Niki manik Allah. Kemudian di belangan-langan manik kan. Langsung. Ud'uni astajib lakum. Lebih-lebih dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi manikan bahwa setiap sepertelu akhir malam Allah tunjuk langit dunia dan dari situ Allah mengumumkan kepada hambanya dengan mengatakan bahwa aneh saya pada ngendeng kabulan saya endeng perlindungan ya jaga niki mereka dan niki tanpa lewat perantara. Maksudnya yang sekali-kali antara ngendeng, didik berbelit-belit langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih marah baru terekeng penyimpangan tauhid, penyimpangan akidah. Karena jamaah sami perbuatan syirik niki ye bau tunuk pahala sa bejulu, mun hangusan pahala sawah bejulu. Niki dampak rugi. Jadi Allah sendiri manikan Nabi lain di Mekah. Bemanik Allah, "Lau asyrakta la yahbatanna amaluk." Muhammad, lamun maya lakuan persekutuan. Lamun maya lakuan sekutu. Kedua Allah, maka la yahbatanna amaluk. Niscaya amal-amalmu akan hangus. Niki dampak. Nah, maka jamaah sami iman kepada Allah Subhanahu wa taala niki adalah murni menggantungkan diri kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah, segala galun gantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah nanti akan mengabulkan doa-doa yang pelugum sami, maka Allah akan mengatur cara dia kabulan doa lewat makhluk-makhluknya. Jadi Allah ya atur makhluk kan. Misalnya kemelet sekarang misalan napi melet misalan. Kemelet serbuk daun Ambon. Murah-murah wah yang dulu. Kemelet serbuk daun Ambon. UITN. Dinara le julum. Maka Allah apabila akan mengabulkan doa yang belum sami, maka Allah ya atur atin panjakan hamba yang tebareh kebetulan kan kepia olah-olah side liwat muda tanjam mele malah-olah iya wah kena kan ni atau dengan cara benderun cara yang jelas Allah paling mahir paling pintar dia atur cara mengabulkan doa hambanya digindara perlu ya kekhawatiran. Kemudian yang kedua adalah wa'amilu as-solihat, beramal soleh. Amal soleh niki amal solah. Amal solah. Amal niki pegawaian. Pegawaian solah dengan Allah. Pegawaian solah
kanceut pada makhluk. Pegawaian solah kanceut lingkungan. Nikil amal soleh. Hindari sebaliknya. Hindari sandi solah, sandi tekayunan isi Allah. Hindari sandi solah, sandi tedaman isi batur. Hindari sak merusak lingkungan. Merusak lingkungan. Iki hindari. Dan iki adalah ajaran agama. Kemudian watawasau bil haqqi. Genem dengan selamat niki adalah tawasau bil haqq, yaitu auso ba'duhum ba'dan bil haqq, ai bil iman. Kerang saling mengingatkan antar sesama bil iman dengan iman. Antar pengajian niki lah makin saling mengingatkan tentang pentingnya iman, saling mengingatkan tentang bahayanya syirik, saling mengingatkan tentang keutamaan amal-amal soleh niki, bentak gawean sesolah mungkin yang ngajarin nek diri itu. Jadi jualan diri itu, harga untuk diri itu. Maka marantat sak pikiran diri itu bisnis dunia, maka lebih dari itu entar pikiran diri bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat terakhir adalah watawasau bis sabri ala taati wa anil maksiyati. Saling berpesan dengan sesama atas ketaatan dan menghindari kemaksiatan. Jadi harus tetap saling pengetengat kanci batur agar tetap dalam ketaatan. Saling sering saling ingatan kanci batur untuk menghindari perbuatan-perbuatan maksiat. Maka ayat niki jamaah sami, ayat oleh Imam Syafi'i rahimahullah berbasir. Law ma anzalallahu ila khalqihi illa hadhihi surata lakafathum. Sekiranya Allah tidak akan menurunkan kepada hambanya selain surat ini. Surat ni dawawan terpentun si Allah juk umatnya, juk hambanya lakafathum. Niscaya sudah cukup dari pedoman irup mereka untuk mendapatkan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Jadi ayat ini pertama tentang umur. Bagaimana tiang pelugum sami memanfaatkan umur dengan sebaik-baiknya. Dan sekaligus tunah umur didik seda-edaan. Dengan apalagi maksiat. Dengan nganggur pun masih didik. Enggak umur nikin din bau tulang. Kemudian saketelu adalah kita bertijarah dengan Allah. Kita berbisnis dengan Allah lewat ibadah yang kita lakukan. Maka yat upaya ibadah yang kita lakukan ya terbeli si Allah juk yang pelugum sami niki adalah adin bernilai tinggi, adin berharga mahal yang akan dibeli tebayah lema julu kiamat. Kemudian saat terakhir adalah genem-genem yang belum sampai tanpa kecuali saling mengingatkan antar sesama untuk berada dalam ketaatan kepada Allah, kemudian sabar dalam menjalankan kewajiban, sabar dalam menahan diri dari hal-hal maksiat, dan bahkan sabar dalam menghadapi segala paice Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jamaah sampai rahimakumullah sebagai masih dalam pengajian mukaddimah dan sekaligus menjadi pengajian awal tahun Hijriah 1448. Mudah-mudahan selaput niki belo umur, sehat walafiat, ican murah rezeki yang barokah, bermanfaat, selalu anak jadi bayi baru menjadi anak yang soleh dan solihah, ican aman damai dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin.
Ayagen untuk pangbaya ni kedemak pangbaya. Lamun uik ton tanggal sekek berarti jelo Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ton tanggal 10. Lamun nak uik. Lamun mangkin berarti Jumat. Nah, lamun bodi kesehatan jak Kamis, Jumat. Siri kuat malik Rabu, Kamis, Jumat. Jadi berarti mau telu padilah pertama adalah puasa Ayyamul Bid. Puasa keutamaan puasa tulu jelo dalam sebulan. Yang kedua puasa pangbaya beh hak kena tanggal siwa tanggal 10 di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aman. Lagu lawan dek kuat je harus sunnah orang bahasa. Tidak masalah dek berdosa lagu dek milih pahala. Okay. Allahu a'lam bissawab. Baik, dan niki jamaah sekalian rahimakumullah. Sekaligus doa selamat doa awal tahun. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ikhwanina wa li asatidina wa li masyayikhina wa liman ahsana ilayna ولمن له حقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وعاقبتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.